Misyana. Selamat pagi teman-teman TKA 1 dan TKA 2. Oke, apa kabar hari ini? Amazing, luar biasa. Yes. Hore! Senang sekali ya Misyana ya. Hari ini kita dapat menyapa teman-teman kembali yang ada di rumah masing-masing. Misyana, hari ini kita akan menjelaskan kepada teman-teman yang ada di rumah materi atau kegiatan belajar di rumah untuk hari Rabu dan Kamis tanggal 4 dan 5 November tahun 2020. Nah, sebelum kita melanjutkan Misyana, kita akan buka dulu dalam doa. Yuk Misyana, yuk kita berdoa bersama-sama. Yuk, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas kasih anugerah-Mu yang selalu Engkau limpahkan atas kami, sehingga sampai hari ini kami boleh menerima berkat kekuatan, sukacita, damai sejahtera, dan kesehatan yang dari Tuhan yang baik. Hari ini kami mau belajar. Kiranya Tuhan memberkati kami semua menjadi anak-anak yang pintar, yang taat, dan mau mengerjakan tugas dengan segera dan dengan mandiri. Tuhan, kami siap memulai aktivitas kami. Berkati Tuhan dari awal, pertengahan, sampai akhir. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Oke, Misyana. Untuk hari Rabu tanggal 4 November Misyana, kita akan belajar mengenal tentang kegiatan sehari-hari pada waktu sore hari. Sore hari. Ngapain aja ya kalau sore hari kita itu? Kegiatan pada waktu sore hari. Biasanya kita itu kalau sore hari biasanya kita suka kita ya teman-teman. Kita itu kalau sore itu biasanya masih ngeles TV. Masih les belajar sama teman-teman ya. Setelah les kita pulang sampai rumah kita mandi masak Iya kalau Misyana. Kalau sore hari itu Misyana punya sedikit tanaman di rumah kadang Misyana siram tuh di sore hari terus sambil bermain sama anaknya Misyana. Seru sekali kegiatan sore hari. Misyana udah capek bermain, mandi deh. Mantap dia selalu sore mandi ya. Biar segar. Nah, teman-teman juga boleh menceritakan kegiatan sore hari teman-teman yang teman-teman lakukan di rumah bersama mama, papa, atau saudara yang lain mungkin ya. Nanti diceritakan saja ya Misyana. Nah, untuk yang kedua kegiatan di hari Rabu setelah bercerita, kita ada bermain puzzle. Bermain puzzle teman-teman mencocokkan gambar. Puzzle itu adalah suatu susunan atau rangkaian gambar yang terpisah-pisah ya. Dan kita harus kembali menyatukan atau menggabungkan menjadi satu buah gambar yang utuh kembali. Nah, yang kedua kita bermain puzzle gambar lebar. Yang ketiga teman-teman kegiatannya adalah mencocok gambar baju. Mencocok itu adalah satu kegiatan di mana ada gambar tuh teman-teman ya. Gambarnya kita mau lepas atau kita mau ambil dari kertasnya itu. Kalau biasanya itu kita mau ambil gambar kan digunting ya. Kali ini kita akan mencocok. Nah, yang perlu diingat nih ya, yang namanya mencocok itu bukan menyobek ya. Kalau menyobek kan bebas tidak beraturan. Tapi kalau mencocok itu harus mengikuti pola dari hasil cocokan teman-teman nanti ya. Juga nanti ada videonya teman-teman. Yang terakhir adalah teman-teman melakukan buku kota untuk hari Rabu. Nah itu teman-teman
kegiatan di hari Rabu tanggal 4 November. Tanggal 4 November. Nah, selanjutnya misalnya di hari Kamis tanggal 5 November. Teman-teman, kegiatannya itu belajar tentang kegiatan sehari-hari di malam hari. Wow. Tentu kalau malam hari itu waktunya kita apa, Miss? Bobo cantik dari ini. Ya enggak. Kalau kecapean dong orang. Nah, sebelum tidur mungkin teman-teman juga punya aktivitas yang lain. Mungkin teman-teman sebelum tidur tuh terbiasa diceritakan buku cerita. Cerita kan bisa kayak iya. Kalau nggak diceritain nggak bisa bobo akalnya. Nanti juga teman-teman boleh ceritakan yang lain ya di sana ya. Di rumah ngapain aja Kita malam hari. Nah, itu yang pertama di hari Kamis. Yang kedua di hari Kamis adalah teman-teman belajar ya. Teman-teman belajar sebelum bobo. Belajarnya nanti teman-teman sedikit mengenal tentang benda alam atau benda langit ya. Benda langit itu benda langit itu termasuk benda alam ya yang ada di langit. Nah, benda langit belajar sedikit dulu ya, belajar tentang benda langit, perbedaan dari benda langit yang ada di pagi hari sama yang ada di malam hari. Kalau pagi hari itu ada apa nih, Miss? Yang panas itu barunya bisa. Oh, sumber matahari. Sumber panasnya nih. Iya. Lampunya ya, Miss. Ada matahari, terus dan juga kalau malam hari itu ada benda langit yang di atas yang berkelip, yang kelip-kelip bintang. Terus yang besar itu lebih besar apa ya? Bulan ya. Ya. Beda sedikit tentang matahari, bulan dan juga bintang. Asik tuh. Tapi jangan khawatir ya, di sana minggu depan kita akan belajar benda langit ya. Oke, kembali mengulang. Lebih dalam lagi ya. Lebih tentang benda langit. Nah, itu kegiatan yang kedua, teman-teman belajar. Nanti setelah mengenal sedikit, teman-teman boleh mewarnai perbedaannya pagi-pagi dan malam hari. Selanjutnya yang terakhir yaitu melanjutkan buku kota. Ada lagi, Miss. Sebelum bobo kita ngapain ya? Kita berdoa dulu. Nah, kalau teman-teman berakhir ngapain ya? Doa Bapa kami. Ini adalah doa yang Tuhan ajarkan kepada kita semua, teman-teman, untuk teman-teman lakukan setiap hari. Tentu ketika nanti teman-teman mendapat tugas berdoa Bapa kami di hari Kamis ya, di sana boleh loh, tidak berarti di hari Kamis, tapi hari-hari selanjutnya. Setiap hari teman-teman boleh terapkan. Teman-teman terbiasa berdoa Bapa kami setiap hari ya, teman-teman. Pagi, siang, sore, malam boleh berdoa Bapa kami sebelum melakukan aktivitas ya. Oke, nanti doanya ada di video selanjutnya ya, teman-teman. Dan yang terakhir kegiatan adalah melanjutkan buku kota. Itu dia Miss Yana di hari Rabu dan hari Kamis. Untuk hari Jumat Miss Yana, hari Jumat jangan lupa teman-teman tetap mengikuti senam dan juga ibadah bersama. Dan untuk penilaian kita untuk pendidikan karakter dalam minggu ini yaitu tentang ketertiban. Itu tentang apa ya, Miss? Kita nanti mau menilai teman-teman mau nggak ya menjaga kebersihan, kerapian, itu loh Miss, tempat bermain, tempat belajar kan harus dijaga ya, Miss. Dirawat ya. Nanti teman-teman mau nggak melakukan itu? Nah, itu nanti penilaian kita dalam minggu ini. Iya. Terus jangan lupa ada ayat hafalan baru. Sudah baru ya sekarang ya, sudah berganti bulan. Itu ayat hafalannya sudah ganti nih dari Mazmur 119 ayat yang ke-105. Bunyinya firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ulangi lagi nih, Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Seperti itu habis. Nanti teman-teman mulai dibiasakan ya setiap habis melakukan kegiatan. Nanti boleh menghafal ayatnya agak
agak pendek loh Miss minggu ini Miss. Agak pendek ini. Maksudnya nanti kalau teman-teman terlalu panjang, aduh Miss kok panjang sekali. Iya. Teman-teman tetap belajar ya untuk menghafalkan, apalagi untuk melakukannya. Iya. Nah teman-teman, biasanya kita mau mengikuti video untuk pelajaran dari Rabu dan juga Kamis. Terima kasih teman-teman. Hai teman-teman. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah siap untuk mengikuti kegiatan hari ini? Oke, Miss Gista akan segera menceritakan aktivitas atau kegiatan teman-teman belajar dari rumah untuk hari Rabu, tanggal 4 November tahun 2020. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi di depan oleh Miss Yana dan juga Miss Gista, jika hari ini kita akan belajar mengenal tentang kegiatan sehari-hari di sore hari. Nah, teman-teman, kegiatan di sore hari itu kira-kira teman-teman melakukan apa ya? Nah, nanti teman-teman boleh menceritakan kegiatan teman-teman ketika sore hari. Misalnya nih, Miss, aku sore-sore itu sukanya main sepeda-sepedaan sama mama, sama papa, sama adik. Boleh diceritakan. Misalnya juga ada, Miss, kalau sore itu aku sukanya bantu mama loh berkebun, merawat tanaman. Boleh juga itu diceritakan teman-teman. Nah, itu kegiatan yang pertama. Teman-teman menceritakan aktivitas atau kegiatan sore hari teman-teman di rumah. Oke, lalu yang kedua, kegiatan teman-teman hari ini adalah teman-teman akan bermain puzzle. Nah, puzzle itu apa sih? Puzzle adalah suatu potongan-potongan gambar, ya, gambar yang dipotong-potong atau menjadi beberapa bagian, lalu kita susun kembali. Nah, itu namanya puzzle, pecahan-pecahan atau kepingan-kepingan dari suatu gambar untuk digabungkan atau untuk disatukan kembali menjadi satu buah gambar yang utuh. Nah, itu kegiatan yang kedua, teman-teman akan bermain puzzle. Puzzle-nya sama ya, seperti yang sudah teman-teman terima. Ya, teman-teman sudah menerima semua seperti ini ya, teman-teman. Oke, kita akan beritahu teman-teman puzzle-nya itu kira-kira gambarnya apa ya. Ya, kita mau bermain puzzle. Teman-teman boleh perhatikan, kita pakai alas kardus ya. Di sini ada kardus. Kita pakai alas kardus. Kita mau susun puzzle-nya ya, teman-teman. Perlu teman-teman ketahui, puzzle-nya di sini berjumlah berapa? Coba kita hitung yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 puzzle. Yuk kita akan susun bersama-sama ya. Kita akan susun, teman-teman. Puzzle-nya kita susun pelan-pelan ya. Pastikan teman-teman menyusunnya dengan tepat, tidak terburu-buru. Pastikan menyusunnya dengan tepat. Kita mau susunnya begini. Ya. Puzzle-nya disusun teman-teman. Pastikan bagian yang rata ya, yang rata seperti ini ya teman-teman, rata. Yang rata ini pasti itu di pojok-pojok atau di pinggirnya teman-teman. Ketika menyusun puzzle itu menjadi ciri atau cirinya adalah bagian-bagian atau potongan-potongan puzzle yang ujungnya itu rata, dia pasti berada di bagian luar ya teman-teman. Jangan sampai dimasukkan di bagian dalam, oke? Fokus ya teman-teman. Nih, kita susun di sini. Oke, sudah jadi belum ya puzzle-nya? Masih kurang satu nih. Di mana ya? Di mana ya? Di mana ya? Di mana ya teman-teman ya?
Di sini, Miss. Nah, jadi deh puzzle-nya Miss Gista. Wah, ada gambar apa ini teman-teman? Coba lihat teman-teman, ada gambar apa ini puzzle-nya? Yap, B. Ada gambar lebah. Wah, seru ya teman-teman main puzzle-nya. Nah, ini kegiatan yang kedua, teman-teman bermain puzzle. Puzzle-nya boleh dilem di kertas HVS yang sudah disediakan ya. Nanti teman-teman boleh langsung tempelkan di kertas HVS yang sudah disediakan. Ditempelkan di sini. Ya, kita beri contohnya di di media ini ya, kertas kardus atau di kardus. Kita letakkan di atas kardus saja, tidak bisa tempel. Tapi teman-teman di rumah nanti harus menempel puzzle yang sudah tersusun ini, teman-teman, langsung ditempel di kertas HVS ini. Oke? Nah, ini kegiatan yang kedua. Lalu kita lanjut. Kita rapikan dulu. Nah, bisa dibongkar pasang ya puzzle-nya. Kita rapikan, masukkan ke dalam plastik lagi. Nanti bisa dibuat main lagi ya. Lalu kegiatan yang selanjutnya, kegiatan ketiga adalah teman-teman akan bermain mencocok baju. Nah, mencocok baju tidur nih loh. Nih, di sini Miss Gista punya dua gambar baju tidur. Ada baju tidur yang motifnya ini garis-garis. Ada baju tidur atau piyama ini yang motifnya apa ya ini ya? Bunga atau pesawat ya ini atau burung ya? Bentuknya sama, hampir mirip seperti bunga, mirip seperti burung, mirip seperti pesawat ya. Sesuai imajinasi teman-teman. Nah, ini motifnya berbeda ya teman-teman, ada dua motif. Nah, kita akan melakukan kegiatan mencocok. Mencocok itu apa, Miss? Mencocok itu seperti ini. Miss Gista punya tusuk gigi. Nah, teman-teman boleh menggunakan tusuk gigi, boleh menggunakan ujung ballpoint yang runcing itu, boleh menggunakan tusuk sate, bisa, boleh menggunakan apa ya, jarum juga boleh. Nah, perlu diingat teman-teman harus hati-hati ketika melakukan kegiatan mencocok kali ini ya, karena benda yang dipakai untuk mencocok adalah benda yang tajam. Jadi teman-teman harus hati-hati sehingga tidak melukai jari tangan teman-teman. Jika perlu, minta bantuan mama papa untuk mendampingi teman-teman dalam kegiatan mencocok kali ini. Oke? Mencocok adalah kita akan melakukan tekanan. Nih, tekanan di pinggir gambar seperti ini, dicocok seperti ini, ditekan menggunakan alatnya ya, alat cocoknya. Untuk apa, Miss? Untuk melepaskan gambar baju ini dari kertasnya ya. Gambar baju ini dari kertasnya, sehingga nanti ketika kita sudah selesai mencocok ya teman-teman, nih gambar baju atau gambar piyamanya ini tuh bisa kita lepas lalu kita tempel di kertas HVS. Nah, coba kita akan lanjutkan ya. Nah, teman-teman, ketika kita mencocok, pastikan teman-teman tidak sambil bercanda ya, harus fokus melihat gambar yang dicocok, karena nanti salah-salah bisa tertusuk jarinya. Nah, kita sudah selesai mencocok, teman-teman lihat. Wah, kita lihat bagian belakangnya ya. Wah, lihat nih, ketika teman-teman sudah berhasil menekan alat untuk mencocoknya itu, ya teman-teman, pasti di belakang gambar teman-teman ini terasa berbeda. Jika tadi rasanya itu yang belum dicocok, rasanya itu kertasnya halus ya. Ketika sudah dicocok, teksturnya ya teman-teman, kita raba, lihat rasanya atau teksturnya ini terasa lebih kasar karena dia ada bulatan-bulatan hasil dari cocok gambar yang tadi. Nah, ketika sudah terlihat gambar seperti ini atau tekstur yang seperti ini di belakangnya teman-teman, kita tinggal melakukan tahap selanjutnya, yaitu setelah dicocok gambarnya kita mau lepas dari kertasnya. Caranya gimana, Miss? Pelan-pelan satu-satu dilepas dari
kertasnya. Diikuti garis cocoknya ya teman-teman. Ingat, mencocok itu bukan menyobek ya, bukan menyobek. Mencocok itu dengan menggunakan alat ya, alat cocok untuk melepaskan gambar dari kertasnya. Beda dengan menggunting ya teman-teman, beda juga dengan menyobek. Jika kita sudah kuat atau sudah benar mencocoknya, kita akan lebih mudah ketika melepas gambar dari kertas. Nah, seperti ini. Kita, ini teman-teman lihat ya. Kita tarik-tarik begini, bukan disobek ya, ditarik-tarik hasil cocokannya nih, ditarik-tarik. Nah, seperti ini. Tarik-tarik hasil cocokannya tuh ditarik. Nah, gini. Gini ya teman-teman. Ditarik seperti ini. Oke. Tarik seperti ini. Nah, ini yang satu sudah berhasil terlepas ya. Yang baju yang nomor 2 Miss Gista lanjutkan ya. Ikuti terus ya. Nah, teman-teman lihat hasil cocokan dari Miss Gista ya. Nah, teman-teman, hasil cocokan dari Miss Gista akan Miss Gista tempel di kertas HVS warna putih yang telah Miss Gista dan Miss Yana bagikan untuk teman-teman semuanya. Miss Gista akan tempelkan di sini ya, teman-teman. Kita menempelkan menggunakan lem atau merekatkan gambar ini dengan lem. Dengan lem ya, teman-teman. Nih. Bagian warna putih white, bagian belakangnya kita beri lem. Lemnya secukupnya. Oke, lemnya secukupnya. Kita tempel, setrika atau di tap. Yang satu juga bagian belakangnya dilem. Lalu kita tempelkan lagi. Tap. Atau di setrika seperti ini. Oke. Nah, setelah ditempel, hasil cocokannya setelah ditempel, teman-teman, kita mau beri tulisan baju tidur ya. Kita lap tangannya dulu pakai kertas yang tidak terpakai ya, teman-teman. Setelah ini nanti kita cuci tangan. Kita mau tulis menggunakan pensil, tapi di sini Miss Gita akan memberi contoh teman-teman menulis menggunakan krayon saja ya, biar terlihat ya teman-teman di videonya ya. Kita pakai krayon warna hitam biar terlihat jelas. Oke, kita mau tulis baju tidur. B ditambah A. Bacanya apa teman-teman? Kemarin sudah belajar ini. B dan A dibaca ba. Lalu J ya. J U dibaca ju. J U dibaca ju. Ba ditambah ju bacanya baju. Nah, baju. Lalu kita lanjutkan lagi. Baju tidur ya. Ini tidur itu punya huruf T. Nah, T dan I. T I dibaca ti. Lalu D U du. D dan U dibaca du. Kita gabung yuk. Ti du mendapat imbuhan akhiran R. Du mendapat akhiran R menjadi dur. Dibaca tidur ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman setelah mencocok gambarnya lalu ditempel, teman-teman memberi tulisan baju tidur. Nah, jangan lupa Miss Gita ingatkan terus kepada teman-teman untuk
selalu mengingat menulis tanggal, nama, dan juga kelas teman-teman TKA 1 dan TKA 2. Nah, demikian teman-teman kegiatan untuk hari Rabu tanggal 4 November tahun 2020. Ada 4 kegiatan. Yang pertama, teman-teman bercerita tentang kegiatan sore hari. Yang kedua, teman-teman bermain puzzle. Yang ketiga, teman-teman belajar mencocok, kemudian memberi tulisan baju tidur. Dan yang terakhir, kegiatan yang keempat adalah melanjutkan buku kota. Demikian teman-teman untuk kegiatan hari Rabu. Selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Bagaimana? Sudah siap mengikuti kegiatan hari Kamis? Oke, kalau sudah siap, Miss Gista akan menjelaskan materi atau kegiatan belajar dari rumah teman-teman di hari Kamis tanggal 5 November tahun 2020. Yang pertama, teman-teman, seperti yang sudah dijelaskan di depan tadi, kita di hari Kamis akan belajar tentang kegiatan yang kita lakukan di malam hari. Nah, teman-teman, kira-kira kegiatan apa ya yang sering teman-teman kerjakan atau lakukan di malam hari? Rutinitas apa ya yang sering teman-teman lakukan di rumah ketika malam hari? Misal nih, teman-teman bercerita, Miss Gista, Miss Yana, aku kalau malam-malam itu sukanya lihat TV sampai jam 9 malam. Padahal kan kalau teman-teman tuh maksimal jam 9 udah bobo ya teman-teman, maksimal loh itu. Nanti bercerita itu kalau misalnya gini lagi, Miss Gista, malam-malam itu kegiatanku kalau malam hari aku sukanya sebelum bobo aku diceritain buku cerita sama mama. Boleh teman-teman cerita itu. Atau teman-teman juga cerita, Miss, kalau aku tuh mau bobo malam hari tuh nggak bisa bobo kalau aku belum muter-muter naik motor sama papa. Nah, juga boleh diceritakan teman-teman supaya Miss Gista dan Miss Yana tahu kegiatan teman-teman ketika malam hari di rumah teman-teman. Oke? Nah, itu kegiatan yang pertama, teman-teman bercerita tentang kegiatan malam hari yang teman-teman lakukan di rumah masing-masing. Lalu yang kedua, kegiatan teman-teman adalah belajar. Di RPPH yang sudah Miss Gista dan Miss Yana serahkan, di situ tertera kegiatan belajar. Maksudnya apa teman-teman? Di sini teman-teman akan belajar. Belajar apa sih? Belajar mengenal benda alam. Ya, benda alam yang teman-teman biasa lihat ketika pagi, siang, hari, dan juga malam hari. Benda alam atau benda langit ya. Benda langit apa ya yang biasa terlihat ketika pagi, siang, dan malam hari? Nah, ketika pagi hari, benda langitnya ya teman-teman yang bisa kita lihat itu, yang memberikan panas itu ada matahari. Nah, teman-teman belajar mengenal matahari. Matahari itu apa sih? Matahari itu pusat tata surya ya teman-teman. Matahari ini juga mengantarkan panas atau sumber panas ya yang ada di bumi. Jadi matahari ini juga bisa menghangatkan tubuh kita teman-teman. Juga bisa membuat benda-benda yang basah itu menjadi kering karena matahari yang sifatnya panas itu, sumber panas itu teman-teman. Nah, matahari ini juga teman-teman yang bisa menjadikan ini loh, perbedaan pagi, siang, malam itu menjadi terang itu ya karena ini adanya matahari. Nah, dan yang di sebelah kanan di sini ada gambar ketika suasana malam hari. Lihat nih di sini ada owlnya ya, ada burung hantunya ya teman-teman. Nah, benda langitnya di sini ada apa ya teman-teman? Di sini ada bulan dan juga ada bintang. Beda ya benda langit yang bisa kita lihat malam hari dan pagi hari. Ketika pagi hari kita hanya bisa melihat matahari. Dan ketika malam hari si mataharinya sudah tidak terlihat ya teman-teman. Digantikan dengan benda langit yang lain dengan bulan dan juga bintang. Nah, teman-teman, nanti teman-teman boleh mewarnai kegiatan ini.
kegiatan yang berbeda waktunya, diwarnai ya teman-teman, dibedakan. Yang pagi mungkin akan diberi warna yang cerah begitu, yang malam diberi warna yang lebih gelap, lebih tenang begitu ya teman-teman. Nah, nanti ketika teman-teman masih belum jelas nih tentang benda-benda langit itu ada apa saja sih Miss? Terus fungsinya itu apa saja ya Miss? Tenang teman-teman, minggu depan, minggu yang akan datang kita akan belajar membahas tentang benda-benda langit. Nah, tentu akan sangat seru atau lebih seru ketika kita belajar tentang benda-benda langit. Oke, yuk sekarang kita akan belajar di kegiatan yang kedua di hari Kamis. Kita akan mewarnai dulu ya teman-teman sebelum kita membahas lebih jelas tentang benda langit di minggu yang akan datang. Oke, ikuti terus ya. Nah, teman-teman, setelah gambar malam, pagi hari dan malam hari Miss Gista warnai dibantu Miss Priska ya teman-teman. Tadi waktu Miss Gista mewarnai tapi tidak masuk dalam video ini ya teman-teman, hasilnya saja yang Miss Gista tampilkan. Oke, ini hasil dari mewarnai Miss Gista dan juga Miss Priska ya. Nanti teman-teman juga bisa mewarnainya secara mandiri di rumah teman-teman masing-masing. Oke teman-teman, nah ini dia kegiatan teman-teman di hari Kamis, yaitu kegiatan yang kedua. Lalu kita masuk ke kegiatan yang ketiga ya teman-teman. Kegiatan yang ketiga di hari Kamis adalah teman-teman terbiasa berdoa ya. Sebelum bobo, sebelum tidur teman-teman itu pasti terbiasa berdoa. Nah, yang sudah terbiasa berdoa hebat, lanjutkan dan tingkatkan terus ya teman-teman. Untuk teman-teman yang masih bolong-bolong ya, masih sering lupa belum berdoa kalau bobo ya, yuk Miss kita ingatkan teman-teman jangan lupa selalu berdoa ketika mau tidur dan juga melakukan kegiatan yang lainnya. Nah, Miss kita akan berikan contoh ya. Kita akan berdoa bersama doa Bapa kami ya teman-teman. Untuk teman-teman nanti lakukan di rumah, boleh diterapkan setiap hari teman-teman di rumah bisa berdoa Bapa kami pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari. Ketika teman-teman hendak beraktivitas, teman-teman boleh berdoa Bapa kami. Yuk teman-teman ikuti Miss kita akan bersama-sama berdoa Bapa kami. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, teman-teman, itu tadi doa Bapa kami. Teman-teman boleh belajar mengucapkan doa Bapa kami ini setiap hari, dilakukan setiap hari teman-teman, sampai teman-teman terbiasa untuk selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Berdoa yang mudah tetapi Tuhan dengar ya. Doa apa? Doa Bapa kami. Terapkan setiap hari ya teman-teman. Oke, itu tadi kegiatan yang ketiga di hari Kamis, berdoa Bapa kami. Tetapi untuk doa Bapa kami tidak hanya dilakukan hari Kamis, tetapi setelah hari Kamis yang belum melakukan doa Bapa kami setiap hari, yuk teman-teman lakukan kebiasaan baik setiap hari kita berdoa Bapa kami. Oke, nah teman-teman, selanjutnya yang keempat adalah melanjutkan buku kotak. Demikian teman-teman untuk tugas atau kegiatan belajar di rumah masing-masing di hari Kamis tanggal 5 November tahun 2020. Selamat mengerjakan, Tuhan Yesus memberkati. Nah teman-teman, tadi kita sudah menyaksikan ya penjelasan dari Miss Gista untuk kegiatan hari Rabu dan Kamis, dan untuk hari Jumat tadi kita juga sudah menjelaskan di awal ya teman-teman. Kita mau akhiri Miss kita ini ya, kita mau berdoa ya teman-teman. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa.
Tuhan Tuhan Yesus, Yesus, terima kasih terima kasih. Engkau sudah sudah menyertai menyertai kami kami dalam kami dalam kami belajar belajar hari di ini. hari ini. Kiranya Kiranya kami menjadi kami menjadi anak-anak anak hebat, hebat, anak pintar, pintar, dan taat, dan taat, dan takut dan akan takut Tuhan. akan Tuhan. Terima kasih Terima Tuhan kasih Tuhan Yesus. Yesus. Dalam nama Tuhan Dalam Yesus, nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa kami sudah berdoa dan mengucap dan syukur. mengucap syukur. Haleluya. Ya. Amin. Amin. Bye bye bye. See you tomorrow. Bye bye bye. See you tomorrow.